Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal usaha keripik biung pada bagian tugas para manajer. Sebelumnya perkenalkan, saya Sadi Abdullah selaku moderator sekaligus manajer pemasaran, Galus Indi Septiana sebagai manajer operasional, Andy Hermawan sebagai manajer SDM, Afif Maulana sebagai manajer keuangan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tugas manajer pemasaran. Nah, tugas manajer pemasaran sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah melakukan perencanaan strategi pemasaran. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menyebarkan leaflet atau brosur ke media sosial. Jadi nanti mangsa pasar yang dituju semua orang yang menggunakan media sosial. Nah, yang kedua adalah penyebaran informasi produk dari mulut ke mulut yang akan dilakukan oleh salesman atau mungkin manajer pemasaran itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah merencanakan marketing riset. Bagaimana caranya? Cara yang kami gunakan untuk melakukan marketing riset di sini adalah menganalisis pesaing dalam bisnis cemilan. Jadi nantinya kami tidak kalah saing dalam inovasi atau variasi produk. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan peluang pasar. Nah, bagaimana caranya? Untuk peluang pasar yang kita tuju ini di sini tidak hanya terbatas pada 1 atau 2 segmen, tapi semua segmen, khususnya semua orang yang menggunakan media sosial. Jadi tidak terbatas maupun anak-anak sampai orang tua. Dan untuk selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan peluang pasar. Nah, dalam identifikasi peluang pasar kita mempunyai peluang yang sangat besar karena di sini kita tidak mempunyai batasan segmen atau batasan wilayah dalam pemasaran. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Islam yang harus diperhatikan manajer pemasaran dalam melakukan tugasnya. Tentunya seorang manajer harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Yang pertama, dalam melakukan strategi pemasaran itu harus dilakukan dengan jujur dan tidak membohongi konsumen dan tidak menjatuhkan pesaing. Yang kedua, dalam merencanakan marketing riset dengan cara menganalisis apa yang diinginkan konsumen. Jadi nanti kita dan pesaing kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam memenuhi apa yang diinginkan konsumen. Dan yang ketiga adalah melakukan perencanaan pasar. Melakukan perencanaan pasar ini tidak hanya pada satu kalangan tertentu atau hanya 1-2 kalangan, tapi kami mengambil semua kalangan seperti yang diajarkan oleh Islam, yang tidak ada yang lebih tinggi dari ketakwaan. Jadi nanti semua kalangan kita ambil segmentasi pasarnya. Nah, yang keempat adalah melakukan identifikasi pasar yang bersungguh-sungguh. Jadi nanti kami akan konsisten dalam menjunjung tinggi kejujuran agar kebaikan yang tersistem tidak akan kalah dengan kejahatan yang tersistem. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua. Saya Galus Indi Septiana Putri selaku manajer operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan strategi, peningkatan kinerja, bertanggung jawab atas pengadaan bahan, dan memastikan jalannya operasional sesuai dengan aturan yang ada. Strategi yang kami lakukan adalah dengan membuat berbagai varian rasa dan juga desain kemasan yang semenarik mungkin dan praktis untuk dibawa-bawa sehingga dapat menjadi pilihan konsumen produk kami. Kami juga akan mengikuti apa yang menjadi tren pasar dengan analisis pesaing, sehingga produk yang kami buat akan memenuhi dengan permintaan dan minat pasar. Kami juga akan mengawasi kualitas produk yang kita buat sehingga kualitas produk kita tidak berubah dan akan kami selalu tingkatkan. Dalam Islam merumuskan strategi dalam operasional dengan cara mengidentifikasi permintaan agar tidak berlebihan dalam produksi sehingga tidak menimbulkan kemubaziran dalam produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Dalam peningkatkan kinerja, kami mendorong karyawan untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan juga jujur dalam produksi.
Peningkatan kinerja yang kami lakukan dengan cara menjadikan karyawan sebagai rekan kerja, di mana karyawan akan lebih dihargai pekerjaannya sehingga dengan tidak langsung akan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan. Kami juga akan memperlakukan pekerja sebagai manusia, bukan mesin. Meningkatkan kinerja dengan cara memotivasi karyawan dengan memberikan pengertian bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Akan tetapi kami juga memperhatikan hak karyawan karena mereka bukanlah mesin yang dapat dieksploitasi seenaknya. Itu menurut secara Islam. Dan bertanggung jawab atas pengadaan bahan. Untuk bahan baku sendiri, kami menjalin kerjasama dengan beberapa pedagang pisang dan singkong di pasar yang ada di Jepara. Dan kami hanya akan mengambil bahan baku dari mereka dengan menjaga kualitas bahan baku yang terbaik. Kami akan berusaha agar persediaan bahan baku terus terpenuhi selama produksi dan juga akan menjalin kualitas dengan mendatangkan bahan baku yang sesuai. Secara Islam, bertanggung jawab atas pengadaan bahan yang meliputi kehalalan barang yang diadakan dan juga kejujuran atas pengadaan bahan sehingga tidak merugikan pihak perusahaan dan tidak mengeksploitasi karyawan dalam pengadaan barang. Yang keempat, memastikan jalannya operasional sesuai dengan aturan yang ada. Kami selaku produsen selalu membuka komunikasi dengan konsumen sehingga apabila ada kritikan atau saran maka akan segera kami tindak lanjuti dan perhatikan. Untuk kualitas produksi akan selalu senantiasa kami awasi dan perhatikan dengan komunikasi dengan konsumen juga bisa meningkatkan operasional yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Untuk secara Islam sendiri memastikan jalannya operasional sesuai dengan aturan yang ada sehingga karyawan akan menjalankan operasional sesuai dengan aturan yang dibuat oleh atasan sebagai pemimpin mereka. Sebagaimana dalam Islam bahwa kita seorang muslim harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga pemimpin di antara kita. Sehingga seorang karyawan harus taat kepada manajer sebagai pemimpin mereka. Tugas manajer sumber daya manusia. Secara umum, tugas manajemen sumber daya manusia adalah pertama, staffing atau employment. Untuk sementara, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar perusahaan. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan di sekitar perusahaan, sehingga kami berusaha memberi pekerjaan kepada mereka agar kesejahteraan mereka terjamin. Selain untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, penggunaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar ini juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas keadaan sosial di sekitarnya. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Evaluasi ini kami lakukan di akhir bulan untuk mengetahui bagaimana karyawan ini melakukan pekerjaannya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui perlunya mutasi karyawan atau malah menambah karyawan. Evaluasi juga dimaksudkan agar kinerja karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan mendorong kinerja yang jujur dari karyawan dan juga mendorong terciptanya kejujuran dalam hal produk dan pemasaran. Ketiga, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen SDM dengan para manajer. Seperti yang kita ketahui bahwa penghargaan kepada karyawan akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja karyawan. Wujud dari penghargaan yang diinginkan karyawan kebanyakan tidak terfokus pada uang atau intensif, akan tetapi lebih kepada memanusiakan seorang karyawan, yaitu diperlakukan sebagaimana manusia. Untuk mencapai penghargaan kepada karyawan dibutuhkan koordinasi antar manajer dengan karyawan. Keempat, pembayaran meliputi gaji, bonus, insentif, dan pembagian keuntungan yang diterima karyawan. Kami memastikan kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan sejenis, adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
dan juga memberi motivasi kompetensi yang kami berikan per bulan. Walaupun tidak seperti sunnah Nabi yang memberikan upah sebelum keringat kering, akan tetapi kami berusaha agar tidak terlambat dalam hal kompensasi sehingga tidak mengecewakan tenaga kerja kami. Kelima, hubungan karyawan. Kami selalu kasih kepada karyawan setiap apa yang terjadi di lapangan. Hal ini kami lakukan agar tidak ada permasalahan antar lini maupun antar karyawan. Selain untuk melancarkan proses bisnis, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif juga akan membuat nyaman karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selain dengan menunjukkan bahwa karyawan adalah rekan kerja, sehingga karyawan akan termotivasi dalam bekerja, karena memang perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya karyawan, sehingga menempatkan karyawan sebagai partner akan memanusiakan karyawan. Tugas manajer MSDM secara Islami yaitu pertama adalah staffing atau employment dengan cara ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sosial masyarakat, sebagaimana dalam Islam yang menekankan pada aspek sosial dalam setiap kegiatannya. Yang kedua adalah evaluasi kinerja, yaitu menekankan kejujuran dalam penilaian, sehingga para karyawan akan berlomba dalam melakukan kejujuran dalam tiap pekerjaannya. Keempat adalah koordinasi dengan karyawan dengan cara musyawarah dan juga menekankan pada kasih sayang agar karyawan semakin nyaman dengan pekerjaan mereka. Keempat adalah memberikan tunjangan baik pokok maupun tambahan sesuai pekerjaan karyawan secara adil dengan cara evaluasi yang menekankan pada kejujuran dan kesungguhan dalam bekerja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dari manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini dalam suatu perusahaan adalah sangatlah berpengaruh sangat besar. Karena apa? Karena keuangan itu mencakup beberapa hal yang mencukupi semua kebutuhan yang ada di lingkup dari sebuah perusahaan itu. Tanpa ketika kita tidak memanage keuangan itu dengan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi akan yaitu perusahaan akan mengalami masalah atau kontra itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek dari manajemen keuangan itu sendiri, yaitu pertama itu merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Nah, kami sebagai pemegang modal akan merancang pengeluaran sesuai dengan harga atau bahan baku yang ada di pasar dan membeli kebutuhan bahan baku sesuai dengan pesanan yang ada sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya karena bahan baku yang bisa dikatakan tidak tahan lama. Nah, di sini ketika kita memanage atau mengolah keuangan itu untuk dari beberapa hal, mencakup kebutuhan di luar perusahaan dan pesanan. Nah, kita tidak bisa kita tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan modal dengan banyak, dan kita mampu mengatur keuangan itu untuk kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu manajer keuangan juga bertugas dalam mengambil berbagai keputusan, pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Dan manajer keuangan juga bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan agar bisa berjalan seefisien mungkin dan sebagaimana mestinya. Nah, hari ini dalam manajemen keuangan ini yang sangat berpengaruh terbesar adalah manajer yang memegang saham atau memegang pengelolaan keuangan bagi perusahaan dan menjalankan roda kehidupan yang ada di lingkup perusahaan. Dan hal ini sangat penting karena apa? Karena yang mengatur keuangan adalah adalah orang yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dan tidak, istilahnya di zaman sekarang kan banyak sekali korupsi, dan
sebisa mungkin kita memilih atau orang yang menjalankan, yang memegang suatu untuk mengatur kehidupan keuangan dalam perusahaan adalah orang yang terpilih dan terpercaya. Dan selanjutnya yaitu manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana. Untuk itu, dan juga orang yang memegang, yang diserahkan, yang dipercaya untuk memegang keuangan itu harus pintar-pintar memilih dan memilah dan mengoperasikan untuk menjalankan uang masuk perusahaan itu untuk Nah, misalkan kan ketika ada perusahaan pastinya kan tidak mengandalkan uang itu masuk dari beberapa dari perusahaan lain, dan orang yang dipercaya untuk menjalankan memegang keuangan dalam perusahaan harus benar-benar pintar untuk menjalankan roda kehidupan di perusahaan itu. Dan sebagai contohnya itu harus memasarkan barang atau produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan pintar-pintar untuk mencari pelanggan atau konsumen dari luar daerah. Itu yang selanjutnya yaitu tugas manajer keuangan secara Islam. Yang pertama itu merancang pengeluaran sesuai dengan harga bahan baku yang ada di pasar, dan hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penipuan yang dilakukan oleh pembeli kebutuhan bahan baku sesuai dengan pesanan agar tidak terjadi kemubaziran dalam pemborosan. Dan selanjutnya yaitu mengambil kebijakan pembiayaan yang bersifat mensejahterakan arena tujuan muamalah, dan dalam Islam adalah terjadinya kesejahteraan. Dan selanjutnya menjalankan roda kehidupan perusahaan secara efisien, yang artinya tidak boros dalam melakukan pembiayaan. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, orang yang dipercaya untuk memegang suatu keuangan dalam perusahaan harus benar-benar orang yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak sembarang orang. Nah, yang terakhir yaitu melakukan pembukuan yang tepat dan teratur. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul yang menyuruh untuk melakukan pembukuan. Oleh karena itu kami juga melakukan pembukuan agar apa yang kami lakukan semakin dapat dipercaya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menurut saya yang efisien. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pengeluaran atau masukan dalam perusahaan, ketika kita membukukannya, nanti dicatat terus buat laporan untuk diberikan ke atasan, itu adalah hal yang sangat efisien. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.